Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa meminta tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ini kami minta tuntunan kuasa daripada Tuhan, agar Tuhan kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami atas kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kami, agar kami betul-betul mengerti dan kami dapat menerima dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau sudah teman-teman dapatkan, saya akan bacakan buat kita semua. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. So, terima kasih atas kerjasamanya. Oke teman-teman, ya, dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya sangat ditegur untuk bagaimana kita hidup. Apa yang kita katakan itu yang kita harus lakukan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi bagaimana kita menggambarkan menggambarkan karakter Kristus itu kepada orang lain, ya dengan cara bagaimana apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan agar mereka melihat itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau kita belajar di bawah satu tema yang sudah saya siapkan, yaitu menghidupi karakter Kristus. Dari 1 Yohanes 2 ayat tadi, 2 ayat 6 tadi, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk kita belajar di dalam satu tema, yaitu menghidupi karakter Kristus. Menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Apa yang kita ungkapkan itu yang kita lakukan. Oke. So teman-teman, ya, supaya kita mengetahui kenapa sampai Yohanes bisa menyampaikan ini kepada jemaat pada saat itu, kita perlu melihat konteks dari kitab ini agar kita betul-betul mengerti, karena dari nats ini sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Maka itu kita harus perlu melihat konteks di zaman itu dan kita mengaplikasikannya di konteks zaman ini, karena teks atau tema yang sudah saya ambil ini sangat relevan bagi kehidupan kita, dan ini perlu kita belajar dan kita harus paham betul. Oke, karena itu saya mengajak kita untuk melihat latar belakang dari kitab 1 Yohanes ini, di mana Rasul Yohanes menuliskan surat ini pada saat ia berada di Efesus, di mana pada saat ia berada di Efesus, surat ini dia tuliskan kepada orang-orang yang ada di provinsi Asia. Dan surat ini bertuju bukan kepada suatu kelompok atau seorang, atau ditujukan kepada satu pribadi orang, tetapi surat ini tertuju kepada gereja-gereja atau jemaat-jemaat pada saat itu. Jadi surat ini bukan berbentuk khusus kepada seseorang atau kepada pihak tertentu, tapi ini ditulis dalam bentuk surat edaran. Jadi siapa saja bisa mendapatkan atau dia bisa belajar dan mendengar berita dari surat-surat ini. So, jadi pada saat itu Yohanes menuliskan surat ini di Efesus. Jadi membagikan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di sana. Mengapa sampai Yohanes menuliskan surat-surat ini kepada jemaat di sana? Karena adanya pengajaran-pengajaran sesat, doktrin-doktrin palsu yang sedang menyebar atau sedang merajalela dan menyesatkan jemaat-jemaat pada saat itu. Makanya ya Yohanes menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat-jemaat pada saat itu atau pada saat zaman itu. Karena pengajaran-pengajaran ini sangat kuat menyebar di jemaat-jemaat pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah Yohanes ajarkan ini yang menganut pengajaran sesat ini dan membawa masuk pengajaran sesat itu ke dalam jemaat-jemaat yang sudah ada, dan dia menyesatkan jemaat-jemaat yang ada di situ. Makanya orang-orang ini bukan orang-orang yang jauh, bukan orang-orang yang datang dengan doktrin barunya dan mengajarkan orang-orang di situ, tapi orang-orang yang di dalam
menerima doktrin dari luar, mereka mengajarkan kepada orang-orang yang ada di dalam. Makanya Yohanes menekankan atau memberikan penekanan supaya memberikan nasihat supaya jemaat di sana berpegang pada kebenaran yang benar, supaya tidak mengikuti pengajaran-pengajaran sesat atau doktrin-doktrin yang sedang diajarkan kepada mereka pada saat itu. Ya, itu konteks pada zaman itu. Dan kalau kita lihat di konteks zaman sekarang, hal-hal ini sedang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat ini, orang-orang hebat yang dimana mereka memanfaatkan kepemimpinan mereka dengan pengajaran-pengajaran yang salah, dengan doktrin-doktrin yang salah yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu dari kebenaran firman Tuhan atau dari tema yang sudah kita mau belajar bersama-sama, itu menghidupi karakter Kristus. Jadi kita mau mengaplikasikannya dengan situasi zaman itu dengan situasi zaman sekarang masih sangat relevan. Jadi ini suatu hal yang butuh kita tahu dan kita harus pelajari. Maka dari itu, bagaimana kita setiap orang percaya dapat menghidupi karakter Kristus dalam diri kita, orang percaya pada saat ini. Jadi ini suatu hal yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Bagaimana setiap orang percaya dapat menghidupi karakter Kristus dalam diri kita masing-masing orang percaya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Jadi ada 3 cara yang kita harus punya. Ini suatu modal yang sangat penting untuk bagaimana kita menghidupi karakter Kristus dalam diri kita, untuk membagikan Kristus itu kepada orang lain. Karena apa yang kita ungkapkan itu yang kita harus lakukan. Jadi bagaimana caranya? Ya, jadi kita akan belajar dan melihat hal-hal yang perlu kita terapkan atau perlu kita belajar dan kita harus punya dalam diri kita. Jadi cara yang pertama yaitu kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk membangun hubungan. Membangun hubungan ini adalah suatu poin penting yang harus orang percaya punya. Dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita mempunyai suatu hubungan intim dengan Tuhan. Ini akan membangun relasi kita untuk menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Kalau kita lihat di kisah kitab Perjanjian Lama, di kisah Daud, di mana Daud dengan gagah perkasa mengalahkan Goliat, itu tidak terlepas dari hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu mempunyai waktu dengan Tuhan, memainkan kecapinya, memuji Tuhan. Karena adanya hubungan dengan Tuhan, ia dipermudahkan dalam segala hal. Maka dari itu, untuk menghidupi karakter Kristus, kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu cara yang pertama yang harus kita miliki, yaitu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Cara yang kedua adalah kita mengasihi Allah dan manusia. Kita harus saling mengasihi. Ini sesuatu yang penting karena ini adalah perintah yang utama, terutama dan yang utama yang Yesus ajarkan kepada kita. Untuk menghidupi karakter Kristus, kita harus meneladani atau kita harus mendengarkan peraturan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita lakukan, yaitu kita menghidupi karakter Kristus, yaitu dengan mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah, mengasihi Allah ini kita mengasihi dengan bagaimana kita punya hubungan tadi, dan mengasihi manusia. Kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang seiman dengan kita saja, tapi kita harus saling mengasihi sesama kita manusia, entah itu dia dari latar belakang mana, agama mana, dengan situasi bagaimana, kita harus saling mengasihi. Karena itu adalah suatu hukum, itu adalah cara yang harus kita lakukan, yaitu untuk kita saling mengasihi Allah dan manusia. Inilah suatu hal yang penting, yaitu untuk melakukan perintah
melakukan perintah. Kalau kita melakukan perintah itu adalah salah satu cara untuk kita menghidupi karakter Kristus. Karena kalau kita mengikuti perintah, kita mengenal orangnya yang memberikan peraturan kepada kita. Itu adalah perintah dari Dia. Karena kita mengasihi Dia, kita melakukan perintahnya. Jadi cara yang kedua yang kita harus punya, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia dalam diri kita. Nah, itu cara untuk kita lakukan. So, cara yang ketiga yang kita harus punya dalam diri kita, yaitu kita punya menjauhi atau hidup kudus atau menjauhi dosa. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan inginkan, kita harus lakukan. Ini suatu hal yang sangat penting, karena kita harus dibenarkan dulu, maka kita menyampaikan kebenaran itu ke orang lain. So, karena Yesus telah mati buat kita, Yesus telah mengorbankan dirinya, Ia telah menebus kita. Karena kita sudah ditebus dari dosa itu, kita harus hidup kudus. Kenapa harus hidup kudus? Yaitu karena ini suatu hal yang penting untuk menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Kita berbicara ini, kita melarang orang untuk melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, tapi kita sendiri terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Nah, itu bukan suatu hal yang menjadi berkat buat orang lain lagi, suatu batu sandungan buat orang lain. Jadi kita harus menghidupi atau kita harus hidup kudus. Satu hal yang penting atau cara yang penting yang harus kita punya, yaitu hidup kudus. Hidup kudus ini adalah hal modal penting untuk kita menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. So, dari ketiga cara ini kita harus belajar memahami setiap cara ini agar kita harus menghidupi cara-cara ini. Kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita harus mempunyai hubungan dengan Allah, sesama manusia, yaitu dengan kasih kita. Kasih tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Dari sinilah orang akan melihat karakter kita, orang akan melihat perbuatan kita, apa yang kita ungkapkan, itu yang kita lakukan. Gitu. Karena kita mengasihi mereka, kita melakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Hidup kudus adalah suatu hal yang harus kita lakukan, suatu cara yang harus kita hidupi dalam diri kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus. Maka dari ketiga cara ini kita akan menghidupi karakter Kristus. So, teman-teman tahu bagaimana, mungkin ini dari ketiga cara ini kita dapat memahami dan mengerti bagaimana cara kita menghidupi karakter Kristus, yaitu kita mempunyai hubungan antara kita dan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita mengasihi sesama kita, mengasihi Allah. Kita mempunyai kasih sesama, kita tidak saling membenci sesama. Dan hal yang ketiga atau cara yang ketiga yang kita lakukan adalah menjauhi dosa atau hidup kudus. Itulah yang harus ada dalam diri kita agar kita betul-betul memahami apa yang Allah lakukan dalam diri kita. Itu kita menghidupi karakter Kristus dengan ketiga cara yang sudah kita belajar hari ini. So, teman-teman, dari ketiga kebenaran atau ketiga cara yang sudah kita belajar ini, kita bisa lakukan ini agar kita hidup atau menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Kita belajar memahami apa yang Tuhan mau melalui hubungan dengan Tuhan. Mulai saat teduh dengan Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar ini, ketiga cara yang harus kita terapkan dalam diri kita, yang kita harus lakukan sebagai untuk menghidupi karakter Kristus ini. Ya, semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan memahami bagaimana kita menghidupi karakter Kristus dengan menjaga dan dengan ketiga cara tadi, yaitu mempunyai hubungan dengan Tuhan, untuk mempunyai saat teduh, dan kedua kita mempunyai
hubungan kasih bersama Allah dan manusia. Dan yang ketiga, kita hidup kudus tanpa cacat celah karena kita sudah ditebus oleh Bapa di surga atau Yesus Kristus. So, dari kebenaran Tuhan ini yang kita dapat belajar pada kesempatan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi kita untuk selalu menghidupi karakter Kristus dalam diri kita. Doa ucapan syukur kami Bapa di surga, haleluya, amin. So, terima kasih, shalom, selamat malam, Tuhan berkati.